keras, banyak hewan mampu hidup dan beradaptasi di sana. Yang berikutnya, komponen ekosistem tundra. Komponen ekosistem tundra terdiri dari lumut sebagai produsen, karibu sebagai konsumen 1, rubah salju sebagai konsumen TK2, beruang kutub sebagai konsumen TK3, dan jamur sebagai dekomposer atau pengurai. Lumut sebagai produsen dapat melakukan fotosintesis untuk menghasilkan makanan sendiri, menjadi sumber makanan utama bagi hewan herbivora di daerah bersalju. Yang berikutnya, karibu sebagai konsumen TK1, memakan lumut dan tumbuhan rendah untuk mendapatkan energi. Rubah salju atau konsumen TK2, rubah salju sebagai konsumen TK2, memakan hewan kecil atau memakan sisa makanan dari hewan lain seperti karibu. Yang berikutnya, konsumen TK3, pemangsa besar yang memakan rubah salju atau hewan lain di daerah pantai kutub, hidup di dekat laut, dan juga memakan ikan atau anjing laut. Yang berikutnya, jamur atau dekomposer, menguraikan sisa-sisa tumbuhan dan hewan yang mati menjadi zat hara yang akan menyuburkan tanah dan digunakan kembali oleh lumut. Oke, yang ketiga, rantai makanan pada ekosistem pantai bersalju. Di sini kami sudah menyediakan media ajarnya, teman-teman bisa melihat di depan sini. Yang artinya itu lumut menghasilkan makanan melalui fotosintesis. Karibu memakan lumut. Beruang salju rubah salju memakan karibu. Beruang salju memakan rubah salju. Ketika beruang atau hewan lain mati, jamur menguraikannya menjadi zat hara. Zat hara itu membantu tumbuhan lumut kembali untuk membentuk siklus kehidupan yang baru. Baik, sekarang kami akan menjelaskan tentang komponen ekosistem sawah. Komponen ekosistem sawah. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang komponen ekosistem sawah. Komponen ekosistem sawah merupakan tempat saling berinteraksi dan berhubungan antara sesama makhluk hidup. Selain tempat tumbuhnya tanaman padi, ekosistem sawah juga saling berinteraksi dengan komponen tak hidup seperti air, tanah, udara, dan cahaya sinar matahari. Selain tanaman padi atau beberapa komoditas yang kita budidayakan, sawah juga dan hidup di sawah juga ada hewan dan berbagai mikroorganisme yang hidup di dalamnya. Berikutnya, kami akan menjelaskan tentang komponen ekosistem sawah yang terdiri dari beberapa rantai makanan. Berikutnya, kami akan menjelaskan rantai makanan pada komponen ekosistem sawah. Yang pertama, ada padi sebagai produsen, yang kedua ada tikus sebagai konsumen 1, ular sebagai konsumen 2, dan yang ketiga ada konsumen 3 yaitu burung elang, dan yang terakhir ada jamur sebagai pengurai. Di sini rantai makanan padi, tikus, ular, elang, jamur. Artinya padi sebagai produsen dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang. Ketika elang atau hewan lain mati, jamur akan menguraikannya menjadi zat hara. Zat hara itu akan menyuburkan tanah dan padi dapat tumbuh kembali, terjadi siklus kehidupan. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang ekosistem kebun. Jadi ekosistem kebun itu di mana suatu lingkungan tempat tinggalnya atau hidupnya suatu makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Di sini saya akan menjelaskan komponen abiotiknya yang terdiri dari tumbuhan, ulat, ayam, musang, dan jamur. Di sini tumbuhan itu dia membutuhkan sinar matahari, dia sebagai produsen, di mana dia membutuhkan sinar matahari untuk membuat makanannya sendiri. Dan kedua ada ulat.
ulat itu dia sebagai konsumen tingkat 2, di mana dia itu sebagai pemakan tumbuhan atau herbivora. Dan ketiga ada ayam, yaitu sebagai konsumen tingkat 2, di mana dia memakan ulat dan serangga. Dan yang ketiga, yang keempat ada musa, yaitu sebagai konsumen tingkat 3, yaitu sebagai pemakan ayam atau hewan kecil lainnya. Dan yang terakhir di sini ada jamur, itu sebagai dekomposer atau sebagai pengurai dari sisa-sisa makanan atau makhluk atau hewan lainnya yang sudah mati. Komponen abiotik atau benda tak hidup, yaitu tanah, air, cahaya matahari, udara, dan suhu. Komponen-komponen ini mendukung kehidupan semua makhluk di kebun. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan tentang ekosistem laut. Di sini ekosistem laut merupakan ekosistem yang berada di laut atau di perairan asin, yang menjadi tempat bagi berbagai jenis makhluk hidup yang berada di laut, seperti ikan, plankton, alga, dan organisme laut lainnya. Di dalamnya terjadi hubungan timbal balik antara makhluk hidup makhluk hidup atau biotik dan benda tak hidup atau abiotik. Yang kedua, komponen ekosistem laut. Yang pertama, komponen biotik atau makhluk hidup. Pertama, terdiri dari alga. Alga merupakan tumbuhan laut yang mampu membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis yang dibantu oleh cahaya matahari. Yang kedua, plankton. Plankton terdiri dari fitoplankton atau tumbuhan mikroskopis yang berfotosintesis dan zooplankton atau hewan mikroskopis pemakan fitoplankton. Yang ketiga, ikan kecil. Ikan kecil merupakan konsumen tingkat 1 atau 2 yang memakan plankton atau alga laut. Yang ketiga, yang keempat, hiu. Hiu merupakan konsumen tingkat 3 atau predator puncak, memakan ikan kecil atau hewan kecil laut lainnya. Yang kelima, bakteri. Bakteri merupakan dekomposer atau pengurai, yang dimana bakteri menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati menjadi zat hara yang diserap kembali oleh alga dan plankton. Yang berikut komponen abiotik ekosistem laut. Komponen abiotik adalah faktor non-hidup yang mempengaruhi kehidupan di laut. Komponen ini meliputi 1. Air laut, medium utama bagi semua makhluk hidup di laut, memengaruhi suhu, tekanan, dan salinitas. 2. Cahaya matahari, penting untuk proses fotosintesis, terutama di zona laut dangkal atau zona kotes. 3. Suhu, mempengaruhi persabaran organisme laut. Suhu laut bervariasi tergantung kedalaman dan lokasi. 4. Garam atau salinitas, kadar garam yang tinggi membedakan laut dari perairan tawar dan mempengaruhi jenis organisme yang dapat hidup di dalamnya. 5. Tekanan air, semakin dalam tekanan semakin tinggi, sehingga hanya organisme tertentu yang dapat hidup di laut dalam. 6. Nutrien, unsur seperti nitrogen,